Bab 3104. Fase penilaian pembagian jiwa. Bahkan malapetaka guntur yang jatuh dari langit saat ini dihancurkan oleh gelombang Reiki ini, hingga menyebabkan awan bencana di langit berguncang tanpa henti. Sementara Erikin yang berada di tengah gelombang Reiki ini terluka parah dan kembali menyemburkan darah. Tubuhnya seperti meteorit yang jatuh lemah ke tanah. Erikin, teman seiman. Wajah Vinola pucat dan tubuhnya terus gemetar. Semua orang menatap dengan kaget dan berdiri tanpa peduli dengan luka mereka. Semua orang melihat dengan jelas dan tahu bahwa Erikin telah berhasil menghindarinya tepat waktu, karena Erikin selamat dari ledakan pria tua itu. Tidak ada kultivator lain lagi yang mengganggu malapetaka guntur setelah kematian pria tua itu, yang berarti malapetaka guntur Erikin yang sebenarnya akan segera dimulai. Namun, Erikin terluka parah saat ini. Apakah dia bisa selamat dari hukuman langit yang mengerikan ini? Apa yang terjadi di tempat itu? Suara guntur yang menakutkan ternyata ditransmisikan sejauh ini. Di galaksi, para kultivator lain yang berpartisipasi dalam pertarungan juga merasakan getaran di udara. Hal ini membuat banyak pejuang kebanggaan merasa sedikit aneh. Meskipun di dalam galaksi, kerohanian kultivator hanya berjarak 100 meter, tetapi mereka masih dapat merasakan getaran dari dunia luar. Apakah seseorang sedang membobol Golden Trial Ground? Sambil duduk bersila, Jaiden Xiong tiba-tiba melihat ke langit dengan ekspresi sedikit kaget. Aku merasa ini lebih seperti ada yang melakukan fase penilaian, kata Jaiden Xiong. Jaiden Xiong sedikit mengernyit, dia berpikir sejenak dan hendak mengatakan sesuatu ketika adik ketiganya, Sando Xiong, tertawa menghina. Beberapa orang selalu berpikir bahwa mereka cukup beruntung dapat melihat galaksi dan tidak perlu tahu aturan. Kakak pertama mengatakan bahwa seseorang memasuki daerah pelatihan, lalu segera muncul omong kosong. Apakah pengetahuanmu sebanding dengan kakak pertama? Sindiran Sando Xiong terdengar di kapal bintang. Para kultivator lain juga melihat ke sana dengan ekspresi aneh. Jaiden Xiong menatap dengan tatapan buruk saat disindir di tengah banyak orang. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat tersenyum lagi. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Adik kedua, adik bungsu sudah dimanjakan sejak kecil, jadi jangan tersinggung dengan kata-katanya. Jaiden Xiong menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menggunakan transmisi suara untuk menenangkan Jaiden Xiong. Jangan khawatir, kakak pertama, kita semua adalah keluarga, adik ketiga masih muda dan ceroboh, jadi bagaimana mungkin aku marah dengannya? Jaiden Xiong tersenyum, tetapi mengepalkan tangannya erat-erat di lengan bajunya. Di sana sangat ramai, tidak tahu tim kultivator mana yang melakukannya. Sony Yuan melayang di atas kapal bintang, matanya bersinar terang saat melihat ke arah guntur yang teredam. Di galaksi, selain pergi ke berbagai daerah pelatihan, sisa yang melayang di galaksi terlalu membosankan, jadi dengan suasana sedikit ramai akan menarik perhatian semua orang. Memang sedikit aneh, waktunya terhitung cukup lama bila mengatakan ada yang melakukan fase penilaian, tetapi bila mengatakan ada yang bertarung, tidak tahu daerah pelatihan mana yang akan berlangsung di udara. Pikir Yamin Wei sambil memegang dagunya. Tetapi kita akan segera mengetahuinya, bila terjadi di salah satu daerah pelatihan, maka pasti akan ada perubahan peringkat setelah orang-orang ini lulus. Bila fase penilaian, maka gerakan semacam ini hanya mungkin berasal dari dua kegagalan fase penilaian hukuman langit. Serangan galaksi pasti akan muncul nanti, kata Sony Yuan sambil menggelengkan kepalanya. Jika yang terjadi adalah malapetaka dua kegagalan, maka itu pasti perbuatan Niko Bai, pikir Yamin Wei. Bagaimana fase penilaian anak itu? Apa yang terjadi dengan momentum itu? Orang-orang di kejauhan hanya menebak sembarangan,
tetapi ekspresi Ritsun, yang berada di kapal bintang terdekat dengan Erikin dan lainnya, malah menjadi tegang. Namun setelah itu, Ritsun kembali tertawa lagi. Untuk apa aku mengurus hal ini? Erikin pasti merasa tidak bisa melampauiku, jadi dia menggunakan waktu yang tersisa untuk melakukan fase penilaian. Dengan cara ini, posisiku sebagai penguasa kapal bintang malah akan lebih stabil dari siapapun. Tidak ada yang percaya bahwa akan ada orang yang menggunakan kekuatan fase penilaian untuk melawan master di daerah pelatihan, termasuk Ritsun. Karena fase penilaian ini adalah masa rapuh seorang kultivator, dan bila bertarung selama fase penilaian, maka master yang dia hadapi pasti akan melarikan diri tanpa ragu. Ini juga sangat berbahaya bagi kultivator fase penilaian. Namun secara kebetulan, pulau yang ditemui semua orang, menghalangi kelompok kultivasi iblis untuk meninggalkan tempat ini. Erikin melakukannya dan terluka parah karenanya. Ia bahkan jatuh koma dan kehilangan kesadaran. Erikin, cepat sadar. Di dalam laut kesadaran, Iblis Fu dan Black Demon sangat gelisah. Fase penilaian adalah urusan pribadi para kultivator, jadi mereka tidak bisa ikut campur di dalamnya. Kalau tidak, itu tidak hanya tidak membantu Erikin, melainkan akan membahayakannya. Erikin berangsur-angsur sadar kembali di tengah raungan Iblis Fu yang panik. Saat membuka matanya, dia melihat sebuah cahaya yang terang. Ini adalah guntur hukuman langit, kemarahan yang menghancurkan segalanya semakin besar di matanya. Teman seiman. Di pulau itu, tidak sedikit kultivator ikut gemetar melihat guntur tersebut. Sindini menutup mulutnya dan tidak berani melihatnya lagi. Sementara Vinola Su diam-diam berdoa untuk Erikin dengan wajah pucat. Ini berbeda dengan guntur sebelumnya, ini adalah malapetaka guntur yang sebenarnya. Malapetaka fase penilaian satu penurunan adalah hukuman penurunan fisik. Total malapetaka guntur yang pertama kali memiliki 9, jika dia bisa bertahan 3 di antaranya, maka fase penilaiannya akan berhasil. Karena hanya 3, maka masing-masing malapetaka guntur ini sangat dahsyat kekuatannya. Jika Erikin berada di masa jayanya, maka akan mudah untuk melawan guntur ini. Erikin yang saat ini tidak hanya terluka parah, tetapi juga menanggung akibat dari ledakan kematian pria tua itu. Melihat guntur hendak menimpa Erikin, beberapa kultivator memejamkan mata dengan sedih dan tidak berani melihatnya. Namun, pada saat guntur turun, sebuah cahaya putih terbang keluar dari alis Erikin, sosok suci muncul di tengah cahaya. Sosok ini terlihat seperti Erikin, dengan rambut panjang yang tergerai dan mantel putih yang mengalahkan salju. Menghadapi guntur yang jatuh, sosok yang tidak terluka melemparkan pukulan. Guntur yang hebat itu langsung terpecah di atas tinjunya. Hal ini membuat si kultivator botak dan Tuan Chen terkejut, sementara para kultivator yang sebelumnya menutup mata lantaran tidak berani melihat, saat ini pun membuka mata dengan kaget. Semua orang tidak bisa melihat dengan jelas sosok berbaju putih ini. Tinjunya tidak hanya membantu Erikin menahan malapetaka guntur itu, tetapi juga tidak memicu hukuman pergerakan langit. Ini menunjukkan bahwa Erikin tidak menggunakan kekuatan luar. Itu adalah jiwa kedua. Sialan, ternyata teman seiman memiliki tubuh cloning, kata si pria kekar botak sambil melompat dan menyentuh kepalanya yang botak dengan kaget. Jika dia memiliki rambut, dia mungkin akan menjambak rambutnya dan melompat. Di sisi lain, Tuan Chen, Sindini dan yang lainnya juga ikut tercengang. Bersambung.